Oke Mas, kembali ke kasus ini ya, dugaan gagal bayar asuransi Bumi Putra ini. Ada nggak kira-kira unsur korupsinya Mas? Ini kan sudah ada tersangkanya kan ya? Sudah Kira-kira ada unsur korupsinya? tersangka melanggar perintah tertulis sudah ada, sudah di persidangan, tersangka korupsi juga ada, gratifikasi atau gratifikasi korupsi ada begitu, dan itu juga sedang dalam proses. Ada beberapa orang yang menjadi tersangka kan Mas? Sedang dalam proses, pentersangkaannya itu sedang dalam proses. Tapi kembali tadi menarik, kalau kita ingin mau bubarkan Bumi Putra ini memang bisa menangis negeri ini. Kalau mau bicara secara historis begitu ya. Iya ya, sejak 1912. Ya. Nah, makanya sebelum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, maka kalau mau diganti ya either kita membentuk payung hukum usaha bersama atau mem-PT-kan dia, menjadikan dia perseroan terbatas, dan semua pemegang polis ini jadi pemegang saham. Namanya tetap PT Bumi Putra seperti yang sudah dilakukan yang lalu itu. Tapi sekarang pemegang sahamnya adalah seluruh 7 juta orang ini. Nah, mau nggak mereka ketika harus udah bayar sekolah, bayar pensiun, cuman berapa, umumnya kan pegawai negeri, guru, tani, nelayan, gitu. Iya. Seperti 20 juta, di bawah 10 juta, nyes gitu. Nah, ini kalau bisa dibikin sebagai, kalau tokoh-tokoh nasional ini bisa memikirkan ini bisa dikapitalisasi menjadi electoral vote yang luar biasa. Bahwa ada satu ide yang bisa menyelamatkan Bumi Putra ini, itu sungguh sangat berharga. Oke, Bu Fil, sejak kasus ini muncul ya, menimpa Ibu dan kawan-kawan ya, apa saja yang sudah dilakukan sampai sekarang? Kita pastinya menagih ya Pak, menagih. Terus kita sudah pernah juga hadir di RDPU DPR Komisi 11 tahun 2020 kemarin. Kita diundang untuk berbicara langsung, diterima di Komisi 11 ya. Betul. Kita mengutarakan pendapat kita. Terus kita juga sudah pasti ya kita rame-rame ya sudah berdiri di depan Wisma Bumi Putra untuk berteriak masalah kembalikan hak kita. Sudah 2 kali juga kita ke sana. Terus bagaimana respon mereka? Wakil rakyat yang duduk di Komisi 11, responnya terhadap Ibu dan kawan-kawan? Mereka bilang mereka akan memanggil pihak dari Bumi Putra untuk berbicara lagi gitu, mendengar pendapat dari mereka lagi. Ya seperti yang Pak Irwan bilang bahwa mutual ini yang sangat-sangat ini ya, jadi problematiknya di situ. gitu. Jadi kita sendiri juga kayaknya, sebenarnya udah menyerah, tapi masih berharap uang kita kembali karena itu uang kita gitu. Jadi masih tetap berjuang. Kami juga sudah pernah mengirim surat kepada Presiden sampai 1.000 lebih sudah waktu bulan tahun 2020, bulan apa itu ke Komisi 11 itu? Agustus 2020. Kemudian mengirim surat ke Presiden. Iya, itu dari Desember sampai Januari 2021. Awal Januari 2021. Iya, kami juga sudah pernah mediasi dengan OJK pada bulan Februari. Kita berdiri sama-sama rame-rame ya di OJK juga. Gitu. Ya tetap OJK menjawabnya bahwa tunggu BPA terbentuk dulu biar BPA ini yang akan memutuskan mau kemana arahnya Bumi Putra ini. Seperti itu. Respon dari Presiden belum ada jawaban dari surat belum itu? Sama sekali. Kami sih masih menunggu, tapi terus ya kita sekarang karena upaya hukum sudah dilakukan, lagi proses, sedang proses, tapi tetap kita konsultasikan sama pakar-pakar hukum juga, terutama Pak Irfan ya gitu. Apakah langkah kita ini benar apa tidak gitu, soalnya mutual takutnya itu ini kalau mutual itu kan berarti kalau kita menggugat berarti takutnya menggugat saudara sama saudara itu loh. Jadi kita ngeri juga ya Pak ya. Karena ini mutual takutnya dibilang pemilik kok ini pemilik gitu loh, gugat pemilik. Jadi kita tersandung seperti itu. Jadi tetap kita konsultasikan yang mana baiknya. Tetap berjalan. Mas, ini kan kasus asuransi ini kan terus bermunculan ya. Ada
Asabri, Jiwasraya, dan lain-lain ya. Kemudian Bumi Putra gitu. Celakanya tidak hanya asuransi swasta, tapi juga asuransi BUMN seperti Jiwasraya ya. Ada Asabri gitu. Apakah ini tidak berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi, Mas? Ya tentu sangat mempengaruhi ya dan merosotkan juga begitu. Tapi kan rezim keuangan kita itu kan dikuasai oleh perbankan 80%. Asuransi itu hanya sekitar 11% begitu. Jadi sisanya dibagi lembaga non perbankan. Ya, non jadi bank itu 80%, asuransi 11%, mungkin 9% sisanya dana pensiun, lembaga pembiayaan, sehingga para pemanggil keputusan di bidang keuangan ini, para penjaga langit keuangan kita ini, Menteri Keuangan, lembaga penjamin simpanan, Bank Indonesia dan Ketua OJK ini tidak meyakini bahwa asuransi itu bisa berdampak sistemik gitu. Mereka nggak yakin, jadi pemain kecil lah asuransi itu. Tapi kan korbannya rakyat, Mas, banyak. Iya, korbannya memang rakyat dan mereka tidak meyakini bahwa itu akan mengguncang ekonomi gitu. Mereka masih yakin bahwa yang bisa mengguncang ekonomi, dan memang secara undang-undang yang bisa dikatakan sistemik itu hanya perbankan. Asuransi itu belum berpengaruh lah gitu ya. Tidak signifikan. Iya, tidak signifikan, dan oleh karena itu mendorong oknum-oknum tertentu gitu. Iya. Untuk memainkan ini, Mas. Betul. Jadi yang bisa kita dorong bahwa ini menyangkut puluhan juta rakyat begitu ya. Iya, puluhan juta rakyat. Dan mereka ya. itu umumnya datang juga bukan untuk berasuransi. Mereka itu pada dasarnya hanya untuk menabung. Iya. Jadi masyarakat kita tuh memang inklusi keuangannya tinggi, artinya mereka sudah mengenal bank, mengenal tabungan, tapi nggak kenal apa yang disebut asuransi, itu nggak kenal. Jadi surveinya mengatakan begitu, survei OJK itu inklusi keuangan kita 80%, tapi literasi atau pemahaman tentang asuransi itu 13%. Rendah sekali. Rendah sekali. Iya. Gitu. Nah, lain dengan misalnya di negara yang sudah maju, misalnya Jepang. Gitu. Jepang tuh orang bisa pegang polis 5, 6 polis, 7 polis itu biasa, karena mereka sudah tahu, mereka punya pengetahuan, kesadaran tentang asuransi. Tapi kita kan dan lebih penting dari itu, lembaga asuransi di Jepang bisa dipercaya gitu. Iya. Dan di sana juga awalnya bentuknya sebagian besar mutual. Asuransi di Jepang itu mutual seperti Bumi Putra ini. Hanya kemudian ketika masyarakat di Jepang itu sudah mulai aging population, masyarakatnya sudah makin menua, penduduknya menua, banyak polis jatuh tempo, sehingga mereka perusahaan di sana butuh modal bentuknya PT gitu loh. Jadi sebetulnya seperti Bumi Putra nih yang paling mudah lah jadikan PT gitu. Tapi dalam keadaan sekarang caranya ya pemegang polis ini jangan nebus lah, jadikan saham aja. Ya tetap nggak ada modal segar kan, nggak ada modal segar juga. Tapi kan menjadi yang 32 triliun itu kan beralih tempatnya bukan hutang tapi saham kan begitu. Sebetulnya bisa seperti itu. Gitu. Jadi ya berhentilah menangislah. Tapi Bumi Putra itu kita pertahankan menjadi PT Bumi Putra. Tapi lagi-lagi bentuk mutual itu akan hilang kalau memang kita mau sepakat melaksanakan anggaran dasarnya itu sendiri. Gitu. Kasus yang menimpa asuransi yang paling parah misalnya di Amerika Serikat ya. Iya. Itu kan pernah terjadi AIG, juga. ya. Betul itu. Selain itu negara mana lagi, Mas? Selain Amerika? Oh, yang paling terakhir yang kita masih ikat dalam 10-20 tahun terakhir ya AIG Amerika itu kan di bail out oleh Federal Reserve, oleh Bank Sentral di sana. Tapi itu talangan juga, akhirnya mereka sembuh. Tapi diawali oleh satu kondisi krisis ya? Iya, waktu subprime mortgage itu Iya, kan. subprime mortgage itu. Sehingga kemudian ditalangi oleh federal. Nah itu bedanya dengan Indonesia, Mas. Di Indonesia ini kan nggak ada krisis ya, katakanlah situ. Ya, tapi kok beberapa lembaga asuransi gagal bayar begitu?
Ya itulah karena mismanagement ya, moral hazard, tata kelola. Tapi memang dari sejak lama negara ini tidak hadir di dalam soal perasuransian. Seperti contoh tadi Bumi Putra sampai sekarang tidak punya peranan hukum. Jiwasraya itu juga sudah insolven, itu sudah 2006 2007 sudah insolven, tapi pemerintah tidak pernah menyuntikkan dana. Yang dilakukan hanya revaluasi aset. Jadi aset ini, handphone ini misalnya 5 juta dinilai jadi 10 juta, meja ini 2 juta jadi dinilai jadi 10 juta, sehingga seolah-olah asetnya tinggi, tapi sebetulnya nggak punya likuiditas gitu. Baik Mas, terakhir Mas, sebagai closing statement nih ya, apa solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan sengkarut kasus Bumi Putra ini, Mas? Ya, khusus tentang Bumi Putra ini saya ingin mengajak kita semua mulai melihat kenyataan bahwa Bumi Putra ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita semua, dan kita harus kembali ke jati dirinya, ya gotong royong, termasuk dalam keadaan seperti sekarang ini, gotong royong kita bersama-sama menanggung kerugian ini gitu. Termasuk bubarkan Bumi Putra tadi ya? Iya. Bentuk PT baru. Betul. Dengan payung hukum Perpu. Iya. Itu salah satu solusi yang bisa ditawarkan ya Mas? Iya. Baik, kalau gitu Ibu terakhir Bu Vin, apa harapan Anda terhadap para pemangku kebijakan ya terkait dengan masalah yang Ibu alami beserta dengan kawan-kawan? Ya, kalau dengar dari statement dari Pak Irfan, sepertinya dengan diselaraskan dengan kondisi Pempol sekarang, seperti mereka sudah tidak percaya lagi untuk semuanya dijadikan pemilik saham atau bagaimana. Mereka cuma mau uang mereka kembali. Saya nggak tahu bagaimana caranya nanti menerangkan dari pihak manajemen atau pihak manapun, tapi yang pasti untuk saat ini kami perlu uang kami ya gitu, uang kami untuk keperluan yang sangat urgent, karena memang selama pandemi ini juga kan orang-orang semua butuh uang ya Pak. Oke, baik Bu. Apapun solusinya yang penting uang Ibu, uang teman-teman nasabah Bumi Putra kembali. Baik, terima kasih Mas Irfan, Bu Vin telah hadir di studio. Ya, semoga harapan Ibu Amin. dan kawan-kawan bisa Kecewa tapi sakit. Sakit gitu. Ya. Terima kasih Pak ya, terima kasih. Ya. Pak Irfan, terima Iya, kasih. terima kasih. Sakit.